أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal khutbah tadi adalah surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Penggalan ayat itu memberitahu kepada kita bahwa Allah akan mengangkat derajat kita apabila kita memiliki dua hal. Yang pertama, iman dan ilmu. Oleh karena itu, dari mimbar ini saya mengajak kita semua, terutama saya yang menyampaikan khutbah ini, mari sama-sama kita tinggikan derajat kita di muka Allah supaya kita bermanfaat bagi manusia lain. Karena sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bermanfaat bagi manusia? Tentu saja kita harus memiliki kekuatan. Kekuatan yang paling besar di dalam mempengaruhi diri sendiri dan mempengaruhi orang lain adalah ilmu. Itulah makanya ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 40 tahun dan pada saat Allah mengangkat beliau menjadi rasul di Gua Hira, ayat yang pertamanya adalah Iqra. Iqra artinya baca. Membaca artinya menelaah, mentadabburi, melihat, menganalisa sesuatu yang terjadi. Kalau kalian masih di bangku sekolah, maka belajar itu dimaksudkan sebagai belajar klasikal, menerima dan menimba ilmu dari guru. Tapi di luar sekolah kita juga belajar menengok kiri kanan keadaan situasi untuk kita cermati. Ada kadang-kadang ilmu pelajaran, ada kadang-kadang pelajaran yang kita anggap sepele. Contoh begini, sekarang ini kan banyak anak-anak mungkin baru punya sepeda motor atau sudah lama punya sepeda motor, hobinya barangkali balap. Dan dia tahu dan pernah melihat bahwa ada orang yang kecelakaan balapan liar. Itu ilmu pelajaran yang paling sangat mahal buat dia kalau digunakannya akalnya untuk tidak balapan liar. Tak perlu ada orang mengatakan hati-hati, awas jatuh, tak perlu. Guru pun tak perlu menyampaikan itu, tapi cukup dia tengok bahwa ada orang yang balapan liar jatuh, maka pelajaran yang diambilnya dari situ adalah ketika dia naik sepeda motor tidak ugal-ugalan, tertib. Itu pelajaran mahal. Kemudian sekolah ini kan sering mengirim orang ke luar negeri. Itu pelajaran mahal bagi sekolah, bagi anak-anak yang lain. Karena dari sekian ribu siswa yang ada di sekolah ini, barangkali tidak sampai 10% yang berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan studi atau barangkali untuk belajar di sana secara separuh waktu. Itu memberikan satu pelajaran berharga bagi anak-anak bahwa kenapa dia bisa berangkat? Oh, karena ayahnya kaya? Bukan. Karena dia lulus seleksi. Nah, yang diseleksi itu adalah ilmu. Maka oleh karena itu,
Benarlah Allah mengangkat Nabi Muhammad dengan dasar Iqra, dan hari ini kalian yang berada di bangku sekolah itu belajarlah secara klasikal, terima ilmu dari guru, kemudian belajarlah dari alam, tengok apa yang terjadi. Kalau itu menimbulkan petaka, jangan ditiru. Akan tetapi ilmu itu sarangnya di akal. Akal ini bisa kita permainkan dan bisa mempermainkan kita. Maka agar akal tidak mempermainkan kita dan kita tidak dipermainkan akal, maka kontrolnya adalah iman. Iman itu kata Nabi letaknya bukan di kepala, bukan di akal. Iman itu letaknya tasdiqu bil qalbi. Maka dalam dunia nyata penilaian akal itu sangat berbeda dengan penilaian hati. Penilaian akal itu selalu cenderung kepada untung rugi, tapi penilaian akal itu cenderung kepada yang hakiki. Nah, hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di mana sumber iman dan ilmu? Sumber iman dan ilmu itu semuanya ada di Al-Quran. Bagaimana caranya? Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat itu, kalau kita tengok dengan mata, maka kita akan menengok huruf-huruf yang terangkai dan kita baca sesuai kaidahnya. Hanya huruf yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran kalau kita melihatnya dengan mata. Tapi kalau kita lihat Al-Quran itu dengan akal, maka masuklah kata tadabbur, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi grand teori untuk meningkatkan kadar ilmu yang ada pada kita. Banyak rahasia alam ini yang tidak bisa digali oleh ilmuwan, tapi pintu itu dapat terbuka ketika dia mendapat dan membaca Al-Quran dengan akal. Salah satu contohnya adalah tidak mungkin kita atau manusia bisa naik ke bulan, tapi Allah mengatakan di Al-Quran, pampuzu la tampuzu, kamu bisa naik ke angkasa luar kalau ada ilmu, ada kekuatan. Nah, itulah hebatnya kalau Al-Quran dibaca dengan akal. Akan tetapi kalau Al-Quran dibaca dengan mata dapat huruf, dibaca dengan akal dapat ilmu, dia akan kering kerontang. Tapi ketika Al-Quran itu dibaca dengan hati, maka Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, wabil khusus yang masih sekolah, beruntunglah sekolah di tempat ini, karena ada dua hal yang dikombinasi oleh yayasan dan pihak sekolah, mencerdaskan anak menjadi orang yang smart dalam ilmu pengetahuan, tapi religius dalam sikap dan tindakan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita dan mendorong kita untuk mau terus meningkatkan iman dan ilmu, sehingga pada gilirannya nanti kita sebagaimana yang Allah nyatakan di Al-Quran, derajat kita akan naik. Ingat, kalau Allah sudah menaikkan derajat, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkannya. Demikian juga ketika Allah ingin menjatuhkan derajat seseorang, maka tidak ada orang yang bisa menaikkan harkat derajat itu. Maka oleh karena itu saya ulangi, jangan pernah bosan untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Bacalah dengan akal agar dapat ilmu, bacalah dengan hati agar kokoh iman. Ini saja barangkali khutbah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.